Jepang menjajah Indonesia mengerahkan banyak pekerja paksa yang disebut Romusa untuk membangun Gua Jepang ini. Sahabat santri, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pantai di wilayah selatan Kabupaten Jember, yaitu Pantai Payangan. Di pantai ini terdapat bangunan peninggalan Jepang berupa bunker dan goa. Selain sebagai tempat wisata alam, Pantai Payangan juga melestarikan bunker dan goa Jepang dan menjadi tempat yang juga akan saya kunjungi kali ini. Jadi, sahabat santri yang penasaran seperti apa bunker dan gua Jepang ini, maka tetap saksikan keseruan kami menjelajahi Pantai Payangan. Pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang secara tiba-tiba menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor. Dengan cepat, pasukan Jepang menguasai wilayah kekuasaan Hindia Belanda. Hingga 5 Maret 1942, Jepang sudah menguasai Batavia dari tentara Belanda, sehingga pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada pasukan Jepang, yang kemudian dikenal sebagai Perjanjian Kalijati. Pendudukan Jepang di Indonesia pada mulanya diterima baik oleh masyarakat Indonesia karena Jepang menganggap dirinya sebagai saudara tua yang akan membebaskan kolonialisme di Asia. Wilayah kependudukan Jepang semakin melebar hingga masuk ke wilayah Jawa Timur, termasuk Jember. Hingga bala tentara membangun beberapa pertahanan berupa bunker, seperti di wilayah pesisir maupun perbukitan. Tentara Jepang membangun bunker-bunker tersebut untuk mendukung Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, terutama di wilayah selatan Kabupaten Jember. Pasukan Jepang membangun bunker dan goa sebagai tempat pertahanan untuk menahan pasukan sekutu dari arah selatan. Peninggalan Jepang berupa bangunan bunker dan goa menjadi suatu bukti dan objek penelitian ilmu sejarah. Nah, bagi sahabat santri yang penasaran dengan bunker dan goa Jepang ini, jangan kemana-mana dan tetap saksikan channel Nuris. Assalamualaikum sahabat santri. Kali ini Jenny dan Zakia sedang berada di sebuah pantai di Kabupaten Jember. Pantai ini terdapat di Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Nah, sahabat santri pasti penasaran kan? Kali ini Jenny dan Zakia akan pergi ke Goa Jepang dan bunker peninggalan pada masa pendudukan Jepang. Nah, sahabat santri penasaran kan? Ikut kami. Untuk menuju lokasi bunker dan gua Jepang ini, kita harus masuk melalui pintu masuk Bukit Teluk Love Pantai Payangan. Bagi sahabat santri yang ingin datang ke bukit ini, tidak perlu khawatir soal harga tiket. Cukup dengan membayar Rp7.500 saja, sahabat santri sudah bisa masuk ke wisata alam Bukit Teluk Love untuk menuju bunker dan gua Jepang. Awalnya kita memang ini adalah pengembangan wisata yang khususnya ada di Jember Selatan. Yang awalnya Jember Selatan itu cuma ada Patulo dan Papungan. Karena ramainya destinasi wisata, sehingga kita coba kembangkan ke wilayah selatan, Pantai Payangan ke selatan. Kebetulan di bukit ini, di Teluk Love ini, bukit ini namanya Bukit Soroyo, itu ada bunker memang peninggalan Jepang. Sehingga kita awalnya sih kita bertemakan wisata histori, sejarah untuk mengenal gua Jepang di sini. Nah, ternyata setelah kita pantau ke atas, ternyata pemandangan di atas itu lebih indah yang kita harapkan, ternyata lebih indah, sehingga kita kelihatan sebuah muara teluk yang bentuknya seperti Teluk Love, sehingga wisata ini lebih dikenal dengan Teluk Love. Ini kita buka awal akhir 2015. Kebetulan waktu itu rame-ramenya destinasi wisata alam. Jadi kita kembangkan ke wilayah sini.
Wisata ini juga kita sarankan untuk pendidikan nih. Awalnya kita penghijauan juga, karena selain kita mencintai alam, kita harus bisa merawat alam. Dan juga untuk benda-benda sejarah di atas seperti Gua Jepang memang harus kita lestarikan. Walau bagaimanapun itu adalah bukti sejarah kalau kita itu dulu pernah dijajah oleh Jepang, dan itu adalah karya bangsa kita yang jerih payah dengan banyak kerja paksa untuk membangun Gua Jepang. Sepanjang perjalanan, kita akan disuguhkan dengan keindahan alam yang ditawarkan dari atas bukit Pantai Payangan. Indah bukan? Nah, sahabat santri, untuk bisa sampai ke Gua Jepang dan bunker peninggalan masa pendudukan Jepang, kita harus melewati sebuah bukit yang berjarak kurang lebih 200 meter. Nah, sahabat santri penasaran kan? Yuk ikuti kami. Setelah kita berjalan selama 200 meter dari pintu masuk Bukit Pantai Payangan, kita akan tiba di lokasi Gua Jepang. Nah, sahabat santri, kali ini Jenny dan Zakia sudah berada di depan Gua Jepang. Sahabat santri bisa lihat sendiri kan, bahwasannya seluruh permukaan pada Gua Jepang terbuat dari cor semen. Tak hanya itu, di atas Gua Jepang juga terdapat tumpukan batu. Tumpukan batu itu berfungsi sebagai tempat penyamaran bahwa di bawah tumpukan batu terdapat gua sebagai tempat persembunyian. Tak hanya itu, Gua Jepang juga memiliki fungsi utama, yaitu sebagai tempat menyimpan amunisi dan persediaan logistik untuk perang pada masa Perang Dunia Kedua. Nah, sahabat santri pasti tahu kan bahwasannya Jepang menjajah Indonesia mengerahkan banyak pekerja paksa yang disebut Romusa untuk membangun Gua Jepang ini. Dan perlu kalian ketahui, di atas Gua Jepang ini terdapat beberapa bekas lubang ventilasi udara yang berfungsi sebagai keluar masuknya oksigen. Oke sahabat santri, untuk lebih jelasnya, yuk kita cek aja lubang ventilasinya. Nah, sahabat santri, ini adalah bekas ventilasi yang berada di atas Gua Jepang. Terdapat 3 ventilasi di sebelah kanan, kiri, dan belakang goa. Nah, ini dia sahabat santri, bentuk bangunan bunker yang digunakan oleh tentara Jepang untuk menahan serangan sekutu dari arah selatan. Nah, sahabat santri, kali ini kami sudah berada di dalam sebuah bunker buatan Jepang. Sahabat santri bisa lihat sendiri kan, di dalam bunker ini seluruh bagiannya terbuat dari cor. Nah, sahabat santri, bunker sendiri biasanya berfungsi sebagai tempat pertahanan ketika dalam situasi perang. Bunker biasanya terdapat di wilayah pesisir dan bukit pantai selatan. Oke sahabat santri, yuk kita lihat ada apa saja di dalam bunker ini.
Nah, sahabat santri, di bagian bawah ban kereta ini terdapat sebuah parit yang berbentuk seperempat lingkaran. Parit ini berfungsi untuk mengatur bidikan meriam. Nah, sahabat santri, ini merupakan bagian depan dari ban kereta tadi, yang berfungsi sebagai membidik sekutu yang datang dari arah selatan Pulau Jawa. Akhir kependudukan Jepang ditandai dengan jatuhnya bom atom kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan disusul Nagasaki 9 Agustus 1945 oleh sekutu. Kemudian, Jepang menyerah kepada sekutu dan sebagai akhir dari Perang Dunia Kedua. Nah, sahabat santri, itu tadi perjalanan kami menuju ke peninggalan-peninggalan masa pendudukan Jepang di Indonesia. Saya Jenny Melita Dan saya Zakatul Mar'ah. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terkeren terbaru kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.